Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutan pelajaran kita beri judul dengan menghadiri majelis zikir. Karena kita telah masuk bab tentang doa dan zikir. Maka adalah kelanjutan daripada kajian kita yang lalu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan." Tidaklah duduk suatu kaum atau sekelompok orang dalam suatu majlis, suatu tempat duduk, yadhkurunallaha fi, yang mereka berzikir kepada Allah fihi, pada tempat tersebut atau di tempat itu, illa melainkan hafat, mengelilingi akan mereka al malaika, para malaikat, wa ghasyiyat humur ramah, ghasyiyat, ditutupi, diliputi mereka itu oleh rahmat, wa dzakarahumullah, dan zakara, menyebut-nyebut akan mereka Allah, fiman, pada orang yang ada indahu, di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2700. Demikian kira-kira terjemahan bebasnya. Salah satu amalan yang tidak mengenal tempat dan waktu, situasi dan kondisi adalah zikir. Zikir tidak ada modalnya. Doa pun tidak ada modalnya. Orang bisa berzikir dalam posisi keadaan apapun, dimanapun. Walaupun orang itu di penjara, disekap, ditahan, disumpal mulutnya, tapi hatinya bisa berzikir. Dan zikir sebagaimana yang telah kita jelaskan mempunyai kedudukan yang sangat-sangat istimewa, karena makanan utama hati. Makanan pokok rohani kita adalah zikir. Maka hati yang tidak berzikir samalah hati yang sudah mati. Sehingga disebutkan oleh hadis, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu." Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Tuhannya dan orang yang tidak berzikir mengingat Tuhannya, mathalul hayy wal mait, seperti perumpamaan orang yang hidup, yang mati. Orang yang berzikir adalah orang yang hidup, hatinya hidup, jiwanya hidup. Dan orang yang tidak berzikir, dia adalah bangkai-bangkai yang bergerak.
robot-robot yang berjalan, sementara hatinya sudah mati. Karena zikir itu menghidupkan hati. Bersyukurlah orang yang diberi oleh Allah semangat kemauan untuk berzikir. Dan kita diajari Nabi, sebagaimana kata Nabi kepada Muaz, hadis sahih riwayat Abu Daud, bunyinya begini. Dari Abu Hurairah, dari Muaz terbalik, dari Muaz bin Jabal, bahwa Rasulullah SAW akhadha biyadi, Rasulullah mengambil tangan si Muaz. Muaz itu termasuk salah seorang sahabat yang dekat dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca kisah perjalanannya berpisah dengan Rasulullah, sangat-sangat menghibahkan dan mengharukan hati. Cuma kita tidak akan berkisah tentang itu. Cari sajalah bahan nanti tentang ambil cah. Kata Rasulullah, ya Muaz, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah aku betul-betul mencintaimu. Itu kata Rasulullah. Karena memang ya kita apabila menyukai, mencintai orang, sebut sama dia. Bukan cinta yang sudah dikotori oleh nafsu, cinta murni. Saya suka, saya cinta kepadamu. Bukan keperluan jenis. Kalau jenis boleh cinta, tapi cinta yang murni. Sebutkan itu. Disukai kita menyebutkannya. Kalau salah begitulah. Ana inni la uhibbuka, saya betul-betul mencintaimu Muaz. Faqal, lalu beliau bersabda, usika ya Muaz, aku pesankan dan aku wasiatkan kepadamu wahai Muaz, la tada'anna, jangan sampai engkau tinggalkan, engkau lupakan, fi duburi kulli salatin, setiap di ujung salat. Ada juga yang mengatakan setiap selesai salat. Karena dubur itu ada yang memahami sebelum salam, ada pula yang memahami setelah salam. Itu biasa perbedaan pendapat. Atau engkau ucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika. Lalu lagi? Lah terus. Wa syukrika. Masni berarti. Tak capek mek. Tunggu sebentar. Ya Allah, a'inni, bantu aku, tolong aku. Karena kita butuh bantuan pertolongan Allah, inayah Allah. Sebab kita tidak bisa berbuat apa-apa, melakukan apa-apa, walaupun hanya untuk beribadah sedikit, jangan kebanyakan, tidak bisa. Karena begitulah kata Ibnu Abbas dalam memahami la haula wala quwata illa billah. Tiada daya. Kalau Ibnu Abbas mengatakan tiada daya, itu kita tidak punya sedikit pun daya upaya, kemampuan, kesanggupan dan kebisaan serta kemauan untuk berbuat suatu amalan ketaatan tanpa bantuan pertolongan Allah, walaupun sedikit. Itulah la haula, tidak ada daya upaya kita. Itulah makanya kita minta diajarkan Nabi kepada Muaz, ini bantu aku ya Allah, tolong aku ya Allah, ala dzikrika, untuk mengingatmu, berzikir kepadamu, wa syukrika, dan juga bantu aku, tolong aku, agar aku sentiasa bersyukur kepadamu, dan husni, bantu aku, tolong aku agar husni, bagusnya ibadahku kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud 1522, hadis sahih.
Karena kalau kita tidak Allah anugerahi kemauan untuk berzikir, tidak mau kita berzikir. Walaupun yang tidak bermodal, walaupun zikir itu dalam keadaan apapun bisa, tegak, duduk, berbaring, bisa dalam posisi apapun. Cuman kalau Allah tidak kasih kita inayah, bantuan, pertolongan, kemampuan, kesanggupan, yang paling utama keamuhan. Apa seminangnya keamuhan itu? Ya amuh. Selalulah nasihat Nabi kepada Muad, selalulah minta la tada'anna, jangan engkau sampai tinggalkan, untuk terus meminta kepada Allah agar Allah memberikan anugerahnya kepada kita supaya kita senantiasa berzikir, baik zikir mutlak, zikir bebas, ataupun zikir adalah dikaitkan dengan waktu, tempat, keadaan, peristiwa tertentu. Karena zikir itu ada yang umum. Atau dalam doa begini, Allahumma a'inni wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wamkumri wa la tamkuru alayya, wahdini wansur, wahdini wa yassiril huda ilayya, wansurni ala man bagha alayya, rabbi ja'alni laka syakkara laka dhakkara. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku agar aku senantiasa bersyukur kepadamu, juga senantiasa berzikir mengingatmu. Laka syakkara laka dhakkara laka rahaba, senantiasa takut kepadamu, dan seterusnya. Tidak ada P itu ikut saya baca. Inni ala dzikrika asyukrika husni ibadatik. Kemudian ada nanti namanya majlis zikir. Kaji kita gini, majlis zikir. Majalasa qaumun, tidaklah bermajlis dan tidaklah duduk-duduk suatu kaum. Kaum itu maksudnya kelompok orang. Kali kau kaum, ada berapa orang namanya sudah kaum, kelompok orang kaum. Kita kalau termasuk kaum, maka banyak. Ini tidaklah jalasa duduk atau bermajlis sekelompok kaum atau sekelompok orang, majlisan di satu tempat duduk, di suatu majlis. Majlis kan bahasa Arab, kemudian dipatenkan menjadi bahasa Indonesia, menjadi majelis permusyawaratan rakyat, majelis zikir, majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis qoa. Apa itu qoa? Ya, kelompok orang Arab qoa. Tidaklah jalasa duduk atau bermajlis suatu kelompok atau suatu kaum, majlisan di suatu majlis, yazkuruna Allah, mereka berzikir, menyebut atau mengingat Allah, fihi, padanya di mana duduk, di mana berada. Fihi itu pada di mana duduk, pada di mana tempat mereka bermajlis. Fihi, melainkan dianugerahi 3 hal kan? Pertama, hafathumul malaikah, dikelilingi oleh malaikat. Kedua, diliputi, disungkupi, ditutupi oleh rahmat, dan disebut-sebut Allah
kepada makhluk yang ada di sisinya. Mari kita pahami. Yang dimaksud dengan zikirunallah, zikir kepada Allah. Zikir itu secara bahasa kan ingat. Lawannya nisyan, lupa. Mengingat sesuatu dengan menyebutnya. Wak, kalau ingat sesuatu kita sebut. Kita sebut sesuatu kena ingat. Makin cinta, makin suka, makin rindu, makin sering kita sebut. Tanyalah kepada yang gadis-gadis dulu. Makin sering disebut, diingat. Itu makanya zikir itu kadang-kadang dikatakan dengan mengingat, menyebut. Mengingat Allah, menyebut nama. Orang kalau ingat Allah pasti sebut nama Allah. Orang kalau menyebut nama Allah pasti sudah ingat kepada Allah. Yazkurunallah. Orang seperti ini mana zakir, zakir. Az-zakirin wa zakirat. Orang-orang yang berzikir kepada Allah. Zakirin namanya. Az-zakirin. Ya, wa dzakirin Allah katsira wa dzakirat. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Al-Ahzab ayat 35. Nanti kita buka nanti. Anan yadhkurunallah. Begitu nak? Banyak ulama memahami yazkurunallah itu semua yang dianggap zikir dan semua yang bisa dimasukkan ke dalam kata zikir, berarti umum. Bisa dengan lisan membaca, menyebut nama-nama Allah, berarti zikir menyebut nama-nama. Atau nanti bisa berzikir dengan bertasbih memasucikan Allah, bertahmid memuji Allah, bertakbir membesarkan Allah, bertahlil menyatakan tiada yang berhak disembah melainkan Allah, atau membaca hauqalah la haula wala quwata illa billah, atau membaca kalimat tahlil yang panjang, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala. Itu kalimat yang paling acok dibaca Nabi di Arafah. Dan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad pun kalimat yang paling dicintai, yang paling banyak dibaca di Arafah, la ilaha illallah, diselangi dengan doa. Bahkan ketika di Safa dan Marwah itu je, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa malakul syukur. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Doa lagi di Safa, ulanglah balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sambil menceliak Kaabah. Celiaklah Kaabah, celiaklah baca tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sambil di Safa menghadap ke Kaabah, walaupun Kaabah tu lah tanduk di tiang-tiang dinding, tapi tetap mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah, menunaikan janjinya. Nasara abdah, membantu menolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wa'dah, yang menghancur leburkan musuh-musuhnya, pasukan-pasukan yang memusuhinya sendirian, tak butuh bantuan. Bang aku kasih nama pada, ya begitulah posisi wak. Kalau Kaabah di sini nah, dan saya tentang wak ko ha, ajar swat. Aku Safa si ko kasih nama tu. Pang. Berapa iwak? Ya jadi. Hah? Bagayui. Jadi zikirisan. Jadi zikirikan segala sesuatu yang kita sebut, yang kita ucap dalam rangka mengingat, membaca nama Allah. Dan zikir lisan tidak boleh dikarang-karang, tidak boleh dibikin-bikin. Itulah zikir yang sudah baku. Tidak boleh kita buat suatu gubahan untuk berzikir. Nalah ada asih. Jangan dibuat lo kreasi-kreasi. Jangan.
Dan termasuk membaca Al-Quran zikir. Karena Al-Quran itu sendiri zikir. Ad-Dzikru. Al-Quran itu zikir. Salah satu nama Al-Quran adalah Az-Zikru. Zikru nama Al-Quran. Siapa yang baca Quran, dia sudah berzikir. Karena baca Quran kan baca kalam Allah. Dalam ayat-ayat itu banyak nama Allah yang mengingatkan kita kepada Allah, kepada syariat Allah, aturan Allah, perintah Allah, larangan Allah, peringatan Allah, kan zikir. Maka baca Quran tidak disangsikan lagi zikir. Juga termasuk salawat. Karena salawat doa kepada Allah. Orang yang bersalawat adalah orang yang berdoa kepada Allah untuk Nabi. Kita ulang. Orang yang bersalawat adalah orang yang berdoa kepada Allah untuk Nabi, bukan kepada Nabi. Arti salawat itu adalah salatun, doa. Salawat kata jamak. Jamak daripada salatun, salawat. Kalau tunggalnya, purolnya, purol. Enggak purol lah. Jadi sama betul juga. Purol, enggak purol aja. Salatun, arti salatun doa. As-salatu ala nabi, berdoa kepada Allah untuk Nabi. Awak sering baca salawat. Sebenarnya asal katanya as-salatu ala nabi. As-salawat jamaknya. As-salatu ala nabi, berdoa kepada Allah untuk Nabi. Orang berdoa kan zikir kan? Salawat zikir. Butuhkan Nabi dengan doa kita? Tidak. Coba mau kita doa Nabi kepada Allah. Ini Nabi awak. Atau nak kediagian ke Nabi deh, kena doa. Bah kedantan panggil barandang ke rumah Nabi. Tanda terima kasih, tanda syukur kita ke Nabi, apa yang bisa kita berikan? Doa. Doanya. Laksanakan ajaran sunnah dan tuntunannya, lalu berdoa. Ndaklah kita doa Nabi kepada Allah, Nabi lah duduk aja sinan. Cuman itu yang bisa kita lakukan. Tanda cinta, tanda syukur, doaan. Itu adalah salawat. Jadi salawat adalah berdoa. Salawat berdoa. Maksud doa itu ya as-salatu ala nabi atau Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya ya Allah, anugerahkanlah kepada Nabi kami Nabi Muhammad rahmatmu. Limpahkan, karuniakan rahmatmu, sanjunganmu, pujianmu, tempatkan di tempat yang tinggi lagi mulia. Salawat. Itu nama salawat. Jadi arti salli itu. Hello. Dan salli itu artinya itu. Tidak salawat dah. Anugerahkan kepada Nabi Muhammad rahmatmu, sanjungan, pujian. Itu nama salli. Ya salli itu salawat, salawat itu salli, itu jawabnya. Anan salli salawat, anan salawat salli, itu saja. Jadi kalau kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah anugerahkan itu rahmatmu kepada Nabi Muhammad dan juga kepada keluarga serta pengikut Nabi Muhammad. Rahmat isinya termasuk sebutan pujian sanjungan. Atau nan salat. Berarti orang bersalat adalah orang berzikir. Maka bisa dikatakan di mana orang bersalat itu sedang berzikir. Atau masuk kalamnya juga istighfar. Bahkan tidak kalah pentingnya orang menuntut ilmu syar'i berzikir. Karena orang yang belajar ilmu kepada orang alim, orang yang berilmu, berarti dia belajar kepada ahli zikir. Ulama itu ahli zikir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Siapa ahli zikir? Ulama. Surah An-Nahl. Nggak usah kita buka ayat 34. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir? Orang yang berilmu, orang alim. Kenapa orang alim disebut dengan orang yang ahlu zikri? Karena mereka lah yang menyebarkan ilmu untuk mengenalkan orang kepada siapa Tuhannya, kewajipannya kepada Tuhan penciptanya. Jadi ahlu zikir sebenarnya adalah ulama. Kita pun bisa berzikir-zikir kan gara-gara ulama lah. Maka menghadiri majlis di mana ulama mengajar ilmu, kitalah menghadiri majlis zikir. Bahkan majlis ilmu adalah majlis zikir. Karena ketika orang sedang beraja ilmu, sedang berzikir kepada Allah. Itulah majlis yang dihadiri malaikat. Kini kita kok sedang berzikir. Berzikir tidak menyebut subhanallah, tapi berzikir mengingat ayat-ayat Allah, hadis-hadis Allah, peringatan Allah, larangan Allah dan segala macam. Namanya majlismu termasuk majlis zikir. Itu makna berzikir kepada Allah. Maka zikir dibagi tiga: zikir hati, zikir lisan, zikir perbuatan. Kemudian kelanjutannya hafat humul malaika. Hafatku mengelilingi. Dan memang ada malaikat yang spesial berkeliling-keliling, sayyarah namanya. Halaman 2 kita lompat ke halaman 2. Majelis zikir dihadiri oleh para malaikat. Majelis zikir adalah majelisnya para malaikat. Tidak ada majelis lain bagi para malaikat di dunia kecuali di mana malaikat bermajelis, di majelis zikir. Dan majelis zikir itu tempat mereka bermajelis. Maka di mana ada majelis zikir, itu yang dicarinya. Jadi ada spesial malaikat-malaikat yang yaltamisuna inna lillahi malaikatan. Sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat-malaikat. Yatufuna atau yatufuna, berkeliling-keliling, berputar-putar. KKN, aduh KKN, keliling-keliling negeri, KKN. Tidak ada negeri, negara, keliling negara. Malaikat ber-KKN. Yatufu kan tawaf. Tafa yatufu nanti menjadi tawaf, berputar berkeliling. Makanya kita berkeliling Ka'bah tawaf. Bahkan sa'i tawaf juga. Sa'i tawaf. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajja wa i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa, untuk bertawaf antara sa'i dan antara safa dan kenapa sa'i kerjakan dengan tawaf? Berputar keliling. Safa, tiba di marwah, putar apa lihat? Tiba di safa, putar 7 kali. Cuman yang terkenal lawak nan tawaf ko ke Ka'bah. Tiba di safa marwah. Kita sering menamakannya dengan sa'i. Nah, malaikat yatufun, berkeliling-keliling, mencari-cari di mana gerangan. Hanya bisa bermajlis. Alangkah berbahagianya lah orang yang ada di majlis zikir. Karena majlis itu dicari-cari oleh malaikat. Sama tidak ada tempat malaikat untuk bermajlis kecuali majlis zikir. Ini tidak ada tepi jalan dah. Di pelantah, tepi bandar, di lapau, tidak boleh macam di lapau.
Bertanya kan malaikat dulu ni. Iko mau HP malaikat tu. Ada ndak di rumah ibu Hajjah Zildawati? Ya ndak ada orang majlis zikir di rumah. Tapi berzikir ada orang di rumah. Ketika orang berzikir di rumah, setan lari, malaikat timbul. Tapi tidak semua malaikat. Malaikat yang ketujuh ibu saya. Galak stek. Ya tu pun mereka berkeliling, berkekain. Fituruk, bayangkan, atur di jalan-jalan. Di mana garang-garang di jalan-jalan mencari tampe. Aturuk jalan-jalan. Yaltamasa timusa mencari barang hilang. Mencari sesuatu yang tak basuh, yang tak ketemu. Atau mencari sesuatu yang hilang, namanya iltamasa yaltamisu. Berarti mereka mencari-cari jalan. Tiba di simpang awal, lalu tiba di simpang siko, kelok kaki dah. Lain situ. Kasuok. Kasuok. Mau dari sini tadi ya. So, jangan tanya lo kepada mu berjalan malaikat tu, jangan tanya lo. Panjang cerita. Pokoknya yakin saya disahkan. Jadi tak usah lo rincian bertanya, usianya Pak Yoto, yang dah panjang cerita. Yang pentingnya mencari di mana tampaknya kabar majelis. Awak-awak ke mahkamah berputar-putar akan mencari pek dua-dua. Nah, malaikat begitu. Pek dua-dua. Putar-putar, berlenong-lenong, di mana dua. Sinalah. Akan malaikat bukan berlenong-lenong, memang sengaja mencari di mana orang berzikir. Yaltamisuna, mereka mencari ahlat zikri. Itu ahli zikir. Faidha maka apabila wajadu mereka mendapati ada majlis zikir atau mendapati kaum yazkurun Allah, mendapati kaum sekelompok orang berzikir mengingat Allah, tanadau mereka saling panggil memanggil, saling berhimbau. Barangkali kalau ada HP no Android nya, barangkali bagiannya SMS atau bagiannya WA begitu. Siko miss call-nya. Miss call wati namanya. Ini miss call-nya. Nah miss call kau aku. Menghubungi ya, dihubunginya. Itu malaikat. Malaikat tu. Al-Tamisuna. Tanah tu sambil tanah tu nidak tu menyeru dengan suara tinggi. Tanah mereka berseru tanah memanggil. Halumu tu kenyaklah. Itu bahasa Arabnya, kenyaklah kalian. Apa seminangnya tu? Marilah. Kalau nak mau aja orang pakai den lah kan. Marilah den. Lumu ila hajatikum, kepada hajat. Apa yang kamu butuhkan ada di sini. Kami sudah ketemu di sini kiranya. Hajatikum. Fayahafunahum, lalu mereka mengelilingi orang-orang yang ada di majlis itu bi ajani hatihim, dengan sayap-sayapnya sampai ila samai dunia. Sampai mereka tu bersusun-susun langit dunia. Kau kecik guru ambau kah? Di mana ada orang berzikir, ada cahaya yang sampai ke
Makin banyak kelompok tu berzikir, makin nampak cahaya. Karena zikir itu langsung menembus lapisan-lapisan sampai ke aras. Zikir itu tidak ada yang mengantarkannya naik seorang. Langsung naik, tidak ada yang mengantar. Itu dalam tafsiran surat Fatir nantilah kita buka kalau ada. Kita ulang, zikir itu langsung sendiri ke atas, tidak perlu diantarkan menuju lapisan. Terbuka pintu-pintu. Seperti orang baca Allah akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Terbuka semua pintu-pintu. Pintu-pintu langit buka untuk memberi zikir. Sebabnya langsung mengingat Allah. Asyana bisa menghalangi kalimah itu menembus kata yang ada. Ada sinyal di bawah. Kalau ada makhluk Allah di bumi berzikir dengan hatinya, ada sinyal sampai ke langit. Capek loadingnya, zikir. Itulah zikir. Malaikat pun sampai bersusun-susun menuju langit. Hafadhumul malaikat. Itulah majlis, siapapun yang duduk di situ tidak rugi. Aneh lah orang-orang nak mau duduk. Paling aneh. Tadi sempat kembali mencari kitab hadis Muslim dan syarahannya, bercantum ke seketik. Kalau lah penggalan hadis Muslim yang di bawahnya, fayaqul, ke penggalannya, fayaqulun, maka mereka para malaikat itu berkata, Rabbi, ya Allah, fihim di tempat mereka bermajlis itu ada fulanun si fulan, sianu, abdun khata'un, seorang hamba yang salah, berdosa dia. Dan ini tidak sengaja datang ke situ, tidak ada sengaja akunya. Innama marranya sudah lewat di situ, lalu duduk di situ. Fajalasa ma'hum, duduk di situ istirahat sebentar. Atau ada yang ditunggu, atau kau lah duduk, tidak disengaja akunya, tidak ada. Kalau kau kan sengaja aku cukup setengah jam sengaja akunya kan. Ya musuh muka memilih baju, bercamin, berputar-putar kan selama sengaja akunya itu. Ya. Tapi ada orang yang sekedar lewat duduk situ sebentar atau ada yang ditunggu. Itu dalam penjelasannya begitu. Ada dua hadis sahih Bukhari Muslim. Ada seorang hamba di situ yang tidak ada kepentingannya duduk di situ. Tidak ada niat, tidak ada keinginan. Cuman entah bahwa kau duduk di situ. Itu laporan malaikat kepada Allah. Kan Allah pun kan tak butuh laporan. Tapi dia tugas malaikat di laporannya. Fayaqul, lalu Allah berfirman, walahu, untuk orang itu, bagi orang itu, ghafartu, aku ampuni dosanya. Karena lah duduk di tempat yang humul qaumu, mereka yang di majlis itu adalah satu kaum, satu kelompok, la yashka, yang nak kancilaku. Yashka nak cilako, nak kacilako, nak kamerugi, nak kamdirita, nak kasansai garo, sia saja duduk menemani mereka di situ. Tatang kau. Tapi bamu kau nak mau orang duduk. Aneh ya. Kalau alasan tak tahu, mesti selamat nak terusnya. Ya kan disuruh cerita tahu. Duduk tu kan untuk tahu tu. Nangga. Bahkan di masjid orang keluarnya. Jadi orang letak meja, keduanya keluar. Lah dua alasan tak tahu. Meja ke tengah tu kan tahunya tu.
Lah bu, lah ada tim pembelaan situ tuh banyak. Habis kau orang kesalat nanti boleh. Jauh-jauh contoh situasi contohnya. Lah, itu orang kesalat boleh. Humul qaum. Coba cari apa dia? Nggak boleh nak tahu, kau harus tahu lah. Humul qaum, mereka itu adalah suatu kaum, suatu kelompok orang. La yashqa, yang tidak akan celaka. Bihim, tidak celaka orang yang jali suhum, menemani mereka duduk di situ. Siasen yang duduk situ, pakok telingo, pician mato, manaku boleh-boleh. Ini belakang. Hendak karugi kira. Sabuknya lah barado di tempat yang baik, di waktu yang baik. Duduk melah dekat orang kali minyak arun tu. Minyak arun duduk di situ. Ndak balik nanti. Mereng-mereng selah sedang cari apa di perong minyak arun. Kuaslah. Anak arun no? Dapat je tu. Malah santiangnya balik zikir. Tapi tu je kau. Itulah bisikan setan ya. Kata Allah, ghafartu, aku hampuni pajatunya. Ini kan fulanun abdun khata'un, si anu seorang hamba yang bersalah berdosa. Hanya duduk di situ ya Allah. Batu gitu ya. Dalam hadis Bukhari disampaikan bahwa disebutkan fa'ushidukum, malaikat semuanya, semua malaikat, coba dengar di kalian, kan nak malaikat negara. Fa'ushidukum, aku mempersaksikan kepada kamu dan kalian aku angkat jadi saksi bahwa anni qad ghafartu lahum, aku sudah mengampuni dosa orang-orang itu, termasuk orang yang ndak sengaja, ndak ada niat, kebetulan saya duduk di situ. Aku juga ampuni mereka karena siasen dan duduk di majlis itu ndak karugi doh. Begitu. Karena itu majlis malaikat. Malaikat saya duduk di situ. Malaikat saja meletakkan sayapnya, tidak terbangnya. Malaikat saja menghentikan aktivitasnya. Itulah kelebihan majlis kita. Maka andaikan adalah orang pakak, tahu orang pakak? Minta benang mana? Pakak badak namanya, minta benang mana? Pakaknya pakak badak. Pakak nggak taranga dinya, tapi de fadilah ko duduklah bergabung, la yashqa, ini tidak menderita, tidak rugi, tidak celaka. Justru seorang berada di suatu majlis malaikat, di suatu majlis yang Allah sebut-sebut, sia saja nanti majlis itu di alam tertinggi sana. Sia sudah disebut-sebut kata. Dan itulah majlis yang diliputi oleh rahman Allah. Itulah majlis dicurahkannya ampunan ke majlis itu. Contohnya anggaikmu nak datang gini, bagaimanapun lah kacomat tu beliau lah mangko.
Jangan cuma tu. Nak nampak. Kau nak nampak kunci beliau dua lah hilang kah mana beliau. Nak penunjukan. Surang tu kawan dan si konohnya no. Nak lain tak mau nolong dan. Tapi semangat untuk mencari. Kalau fadilah, tanggung kadang fadilah. Kurang fadilah. Menghadiri majlis zikir. Itulah namanya labu nang khamek. Sehingga dikatakan idza marartum bi riyadil jannah halaman 1. Apabila marartum kamu lewat, maratu lewat, lalu. Contohnya orang di Labuh. Mengarang di sini tu. Ngaji lah, ngaji ada. Yang ngaji lah, ngaji tafsir, ngaji hadis, fikih. Hah? Ya. Ini serang lewat. Mampir sebentar. Tun, marah. Sangkono kawai tunggu cahnya. Iyalah sedekah sedekah doa. Apabila marartum kamu lewat bi riyadil jannah. Riyad jamak daripada raudhah, taman. Kalau riyad taman-taman, taman-taman surga. Apabila kamu lewat di taman-taman surga, farta'u, maka mampir dan singgahlah. Mampir dan singgahlah dengan suka dan senang. Kenapa? Karena banyak keutamaan-keutamanya tak? Sahabat tanya, wama riyadul jannah? Apa tu riyadul jannah? Kata Nabi, hilakul zikr. Hilak tu halaqah, kelompok-kelompok di mana saja orang berzikir. Halaqah tu duduk mengaji, ngaji ilmu, duduk melingkar, halaqah. Halaqah zikir, duduk bersama. Hadir karena taman-taman majlis zikir itu layaknya taman-taman surga. Dan di taman-taman surga adalah taman-taman berzikir. Di surga nanti orang memang banyak mereka membaca subhanallah. Bahkan dawa'um fiha subhanakallahumma. Seruan mereka di situ subhanakallah. Asalnya kita minta, asalnya mereka inginkan, mereka buka dengan subhanakallahumma, subhanallahumma. Lalu tiba mereka minta. Itu surat Yunus kan. Surat Yunus. Ini di surga itu memang taman-taman zikir. Nah, taman-taman surga di dunia, majlis zikir. Maka siapa yang ingin menempati taman-taman surga di dunia, hendaklah menempati majlis zikir karena adalah taman-taman surga. Dia sedang berada di tempat yang tenang, menyejukkan, menenteramkan, rahmat turun. Disebut-sebut. Bahkan ketika orang bertasbih, bertahmid, di aras Allah itu ada dengungan, dawiyun, seperti dengungan lebah. Lebah berdengung. Jadi bertawaflah di seputar aras Allah itu. Suatu dengungan-dengungan berbunyi. Rupanya kalimat-kalimat zikir bertasbih itu sedang menyebut-nyebut siapa baca. Berdengung. Tasbih yang kita ucapkan tu, tasbih tu di sekitar Allah menyebut-nyebut nama orang yang bertasbih. Aras itu makhluk terbesar, makhluk yang mencukupi alam semesta aras.
Nah, ada yang bertawaf di sekitar ras. Apa tuh? Zikir. Menyebut bamongko bunyi dengung lebah, menyebut nama-nama orang yang sedang berzikir. Zikir yang bagaimana? Tentu zikir yang disesuaikan dengan sunnah Nabi. Nah, tidak semua zikir lo yang dikatakan zikir yang diterima. Zikir yang ini adab-adab. Kau sedang berjauh. Zikir itu kan ada adab. Nama adab zikir. Tiba doa adab doa. Berzikirlah dengan zikir-zikir yang telah diajarkan Nabi. Berzikirlah, jangan keras-keras. Jangan mendengek-dengek jamari-ari. Itu ayat kan? Dunal jahri, tanpa mengeraskan suara. Tapi suara terdengar tapi tanpa mengeraskan. Jangan ria, jangan sumpah. Ada sekian adab. Dan jangan bikin-bikin cara ketika berzikir. Maka setiap kali membaca zikir, zikir yang terkenal itu kan 5 yang terkenal. Biasakan dikatakan induk zikir. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah. Bisa diulang. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Kau termasuk namanya al-baqiyatus salihat. Ahabul kalam. Ahabul kalam, ucapan yang paling Allah cintai. Afdalul kalam, seutama-utama ucapan. Termasuk ahsan, yang terbaik. Dia ucapan terbaik, yang paling Allah cintai, yang paling tinggi nilainya zikir itulah tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Dimasukkan satu lagi hauqalah, la haula wala quwata. Itu saya ulang tadi. Itu luar biasa. Dan Allah menyebut-nyebut nama-nama orang yang berzikir itu di sisinya. Kepada malaikat-malaikat yang di sisinya disebut-sebut Allah. Jadi bukan hanya zikir itu yang menyebut nama orang, tapi Allah pun menyebut-nyebut nama orang berzikir itu kepada malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Disebut oleh Allah. Berarti orang yang ahli zikir itu viral di langit, populer di langit. Ada amai-amai. Tahu amai? Ndak lu amai sihnya. Mencari orang ke majlis zikir ke banginya. Tere lu amai gua. Viral lu gini amai itu. Kira-kira di aras atau di alam tertinggi sana, balah kolah amai ko. Kau dapat amai ko, acok lah datang ke zikir na, amai ko. Nak tukar gagak sete. Iya, Allah sendunya mak agialah tapi balah. Tapi nak tahu antan santiang lu perlu buat biko sesudah tu nak jadi tu. Mana boleh mencaci orang. Tapi itulah keadaannya. Jadi ada nama-nama orang tu yang di arah sana populer sangat. Walaupun di muka bumi tak kenal, tak populer. Jangan sampai nama kita tak disebut di alam sana. Satu hal ya. Kau bagi ibu nang kapai ke Arafah lah. Bukan ke Arafah jalan-jalan, ke Arafah untuk ukuf. Sebab ke Arafah dulu orang tu jalan-jalan dah ukuf. Karena nyopai ke Arafah bukan tanggal 9, berarti jalan-jalan kan. Kenapa orang-orang yang ukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah tu Allah bangga-banggakan kepada para malaikat? Ini kan puncak haji Arafah. Puncak haji Arafah.
Lalu Allah sebut-sebutlah yang hadir yang apa itu kepada semua malaikat. Lihat hambaku itu, lihat hambaku itu, lihat hambaku itu. Datang dari mana? Apa yang mereka harapkan? Rupanya kalimat yang paling paling sering dibaca Nabi, La ilaha illallah di Arafah. Maka ketika seorang hamba membaca La ilaha illallah tadi, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibanggakan oleh Allah. Lihat tuh hamba. Bahkan dijamin selesai orang rukuh di Arafah, dosanya tercici ya senang habis. Itu kalau orang yang mabrur. Begitu pentingnya untuk haji ko perlu sangat berilmu. Karena tidak semua orang Makkah haji, dan tidak semua haji nama mabrur. Tidak semua orang ke Makkah haji, dan tidak semua orang haji mabrur. Tidak semua orang mabrur. Tidak ada semua oleh. Ikulah zikir itu. Ikulah zikir. Nah, let's kita lihat itu. Untuk itu balik kita ke awal kaji atau sikwa. Hadis halaman kedua, hadis di atas sekali. Ke tinggal tadi dari Abu Hurairah, majlis Quran adalah majlis zikir, itu judulnya. Halaman satunya, majelis Al-Quran adalah majelis zikir, berkumpul untuk membaca dan mempelajari Al-Quran merupakan salah satu bentuk zikir yang sangat utama, zikir yang agung, zikir yang mulia. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, majtama'a qaumun, tidaklah berijtima, berkumpul. Ijtima itu berkumpul. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum atau sekelompok orang fi baitin, di suatu rumah, min buyutillah, daripada rumah-rumah Allah di muka bumi, itu masjid, yatluna kitab Allah, mereka di situ membaca kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mereka saling mempelajarinya satu sama lain. Yatadarasunahu, mereka saling mempelajarinya kitab itu, bainahum, sesama mereka. Amade ceko yo ustaz awak, ustaz kondang tadi pagi kan yatadarasuna tadi pagi itu dibaca, disimak, kemudian diajarkan yatadarasun, nomor daras, belajar. Illa nazara alaihimus sakinah, malaikat turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Ketenangan yang tidak ada bisa diperoleh di tempatnya lain, kecuali di rumah Allah ketika sedang belajar mempelajari Al-Quran. Tidak bisa ketenangan itu cari pihak lain. Kalau niatnya benar, yang menolongnya datang ke rumah Allah itu benar, itu yang penting. Perlu kebenaran niat kita, keikhlasan kita datang itu penting. Bahawa kau tak tenang kita ketika membaca, mempelajari Quran dan belajar Quran, niatnya peloi, tanpa ada niat lain tu. Tidak baca Quran ada niat, datang ke surau tu peloi. Siapa saja yang berkumpul di salah satu rumah Allah, itu masjid, membaca kitab Allah dan mempelajarinya, turun sakinah. Sakinah itu tidak akan diperoleh di tempat lain kecuali di rumah Allah, di situ membaca Al-Quran. Sakinah di hati itu, tidak di badan. Sakinahku sakan tu diam, sakan tu tenang, sakan tak bergerak, sakan. Rumah namanya maskan, tapi tinggal maskan, karena situ kita diam dan tinggal. Maskan. Kalau orang tak punya, miskin, kalau tak banyak gerak, tak banyak duduk, tak ada pencarian, miskin. Sakan, sakinah.
Nah, sakinah itu menurut bahasanya adalah sesuatu yang sebelumnya bergoncang, bergejolak, bergemuruh, lalu reda, tenang setenang sakinah. Tiba di badai kancang, angin, gelombang kuat. Setelah itu tenang, sakinah, tenang. Kamu pernah kecilkan di tempat lain bahasa sakinah kok contohnya di tahun 2005 balik kita ke Makkah ketika keren jatuh. Bagi kami yang ada di Masjidil Haram itu sangat menakutkan. Karena angin luar biasa, berputar-putar, tiba-tiba jatuh belalai. Keren kan? Belalai paling besar dari luar. Kan mati orang. Namun di situ benar. Kecek kawan mau angok berlebih. Angok berlebih. Kawan mau menangis. Ini tidak membayangkan peristiwa menangis. Di luar lumpur. Yang saya harap itu hanya bisa dirasakan di tingkat 1. Tingkat 2 tidak nampak angin berasa-rasa. Dan jatuh tu ke bawah, tidak ke tingkat 2 tu, ke pelataran Ka'bah. Ada yang mati sekian orang. Setelah sampai Isya ya, lah masuk Isya lah mulai tenang. Kemudian tenang setenang sakinah. Tiba di lautan, ombak menggunung, langit kelam, angin kencang disertai oleh kilat petir luar biasa. Kemudian berlalu badai pasti. Setelah berlalunya sakinah. Tiba di jiwa bergolak, bergemuruh dengan berbagai macam guncangan perasaan. Setelah itu aku terima nikahnya, tenangnya. Dengan mahar seuntai senyum, tenang. Dan mawadah, sakinah, kan sakinah dulu. Sakinah itu sebelum masa-masa itu orang curiga, cemburu, tidak bertemu begini, ingin mencari kepanjang sih, walaupun nanti hanya kain tergantung saja dicari. Kamu tidak pernah punya masalah mohon. Mau masuk baru ke penjang saja. Ngaku ibu ya. Itu nan sakinah. Sakinah itu di hati. Maka siapa ingin memperoleh sakinah, datang ke masjid. Hadiri majlis zikir. Majlis Al-Quran. Luruskan niat, motivasi, tujuan. Dapat sakinah. Kalau tidak dapat sakinah, berdoa kepada Allah, ya Allah tukarlah hati aku. Kau tidak hati orang boleh. Tidak hati orang lagi. Tidak tenangnya, tidak hati orang. Itu membaca di pengantar Quran terjemah. Ada Quran terjemah coklat yang lampau yang dulu. Al-Quran yang terjemahnya gitu, coklat kulitnya. Di pengantarnya membaca benar. Di situ komentar sahabat. Misalnya kalau ada di rumah, bahasa kalau tidak amuhnya tenang hati, kecekkan kepada Allah, ya Allah tukarlah hati mau hati yang lain. Kau tidak hati ambo, kau tidak hati orang mau pakai itu, tidak tenang je. Nah itu. Jadi kasih tua mencari ketenangan, sakinah. Jadi kita kan turun atas mereka sakinah. Langsung. Iya kepada kesya mengadu lagi. Ba am ko ndak tanang yo hati molini musaji mau doa. Ba ko cacang lia kepaniannya mo. Saudara cacang lia kepanian. Sedang ndak kepanian saya lah. Lah dia apalagi kepanian. Aku cacang lia kepanian di musaji. Niat yang tak betul ada.
No kalau nak tanda orang timur saja tak niat dah betul. Doalah kepada Allah, luruskan niat balik ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafadhumul malaika wa dzakumullah fi man. Sama yang tadi. Intinya rupanya di siko baca Quran. Kalau tadi zikir kan, maka berdasarkan itu dimasukkanlah membaca Quran, mempelajari Quran termasuk zikir, dan orang yang berkelompok mempelajari termasuk ahlu zikri. Ahlu zikri. Ini inti kajiwa, intinya kita ambil lagi. Kalau tulisannya lah inti kajiwa bahwa ketenangan hati itu memang adanya di zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Surat Ar-Ra'd ayat 8 ya. Surat ke-13 ayat 8, ketahuilah mengingat Allah itu hati tentram. Tenang, damai, tentram. Tatmainnu qulub. Dan tidak ada lagi ketenangan hati kecuali di mengingat Allah. Dan mintalah kepada Allah, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Atau doa yang tadi kalau dapat, Allahumma a'inni wa la tu'in alayya. Tak usah tu baca panjang. Ansurni wa la tansur alayya. Wamkurli wa la tamkurun alayya. Wahdini wa yassiril huda ilayya. Wansurni ala man bagha alayya. Rabbi ja'alni laka syakkara, laka dhakkara, laka rahaba, laka mitwa, ilaika muhbitan awaham muniba, dan seterusnya ke bawah. Intinya doanya itu, bantu aku, anugerahkan kepadaku agar senantiasa bersyukur dan berzikir, mengingat, minta agar kita dianugerahi kesukaan, kemauan untuk berzikir. Ada 8. Itu intinya. Terakhir, terlalu banyak sebenarnya fadilah, keutamaan dan keistimewaan zikir yang tak mungkin kita sebut satu persatu. Tapi dalam kajian-kajian berikutnya kita sambil-sambil aja menyampaikan, karena kita kan baru di awal bab zikir dan doa. Nah, mudah-mudahan zikir itu sampai kita bertumpu, sampai kita berlari, sampai kita jadikan sarana untuk sampai ketenangan diri. So, zikir itu kan kontak langsung kepada Allah. Jadi intinya ketika gelisah, ketika resah, ketika tidak tenang, akhirnya makan. Makanannya zikir, tidak jalan-jalan dah. Tidak shopping dah. Ya Bu. Kita kan tuang pengajian rumah ke rumah. Yang tadi yang dibaca kan fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah. Dan bermajlis zikir itu di sekolah majlis zikir juga sebenarnya, di mana asalkan betul-betul berzikir sesuai dengan tuntunan Nabi. Bukan zikir-zikir yang barangkali banyak di media sosial, dibikin-bikin, dibuat-buat acara-acaranya dan kelompoknya, kadang-kadang pakaiannya macam-macam. Bukan mengatakan salah, kita tidak berani, cuman berzikirlah sesuai dengan syarat-syarat
adab-adab, tata cara yang dituntunkan oleh Rasulullah. Sebaiknya kalau berzikir di rumah, berzikirlah di rumah, tapi jangan keraskan suara. Di majelis zikir pun tidak boleh kita mengeraskan suara, kecuali kita sekitar untuk kita sama. Dan dalam pelajaran selanjutnya insya Allah kita sampaikan adab, kaifiat, syaratnya kan 3 tuh. Syarat-syarat, kaifiat dan adab-adab dalam berzikir supaya memang dikategorikan zikir kita zikir yang diridai Allah.